Hai Bu Tiur. Belum nih, aku lagi testing. Pagi Mbak Nina. Nah, bisa dengar suaraku Bu ya. Dengar jelas. Ini Jelas. kita lagi testing teman-teman. Soalnya signal saya lagi di luar. Sekalian tes signal. Terus sekalian tes sama Bu Susinya nih. Ya toh? Aku lagi jongkok di sini Bu. Istirahat habis keliling-keliling, jemuran. Justru belum sempat keliling Oh ini tadi. belum. Kita mau mulai aja apa gimana nih? Kayaknya udah pada hadir nih. Pagi Mbak Tiur. Boleh. Pagi. Ya. Selamat pagi Mbak Susi, selamat pagi teman-teman yang Pagi juga buat semua. yang udah bergabung di Nina Corner Talk Show hari ini. Saya mau ngobrol-ngobrol hangat bersama seorang wanita yang akhir-akhir ini sering disebut-sebut di dunia sosial media, Ibu Susi Rizky ya. Nah, aku secara nggak sengaja berkenalan sama si Mbak Satu ini. Dan sempat kemarin ngobrol dan minta waktunya apakah boleh hadir menjadi inspirasi obrolan pagi ini bersama Nina Corner untuk membantu wanita-wanita Indonesia khususnya dan seluruh rakyat Indonesia agar bangkit dari situasi yang sekarang kita hadapi sama-sama ya Mbak ya. Apa Iya kabar Mbak? betul Mbak Nina. Sehat Mbak? Baik, makasih. Sehat-sehat. Semoga semua Harus. teman-teman juga sama. Amin, amin. Ya, sebelum kita mulai mungkin boleh kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Sorry kalau ada yang kelewatan. Sebentar. Selamat pagi Mbak Mia. Ini Mbak Mia ini Mbak Susi. Dia itu Ya. kayak organizer untuk Zumba loh Mbak. Untuk Oh, Zumba. salam kenal Mbak. Nggak kenal. Who knows teman-teman yang di Wisma Atlet mau Boleh ya? nanti saya tawarin. Boleh. Iya, ada organize satu apa nih sebutnya atlet atau apa profesinya, dia memang seorang Zumbawers gitu Iya, loh. iya. Si Iya, Mbak iya. Mia backup di situ. Ya. Terus Boleh. ini ada, Kan di sana pasien juga perlu hiburan. iya bener. Tempo hari saya lihat juga di sosial media juga kayaknya ada senam-senam gitu ya. Iya, Di iya. Karena supaya nggak bosen kan pasiennya. Supaya biar pasien nggak nggak bosen. betul. Mereka di-treat harus seperti orang sehat juga ya, Bu ya. Betul, betul. Ya, selamat pagi juga Bu Wita Regar. Oh, tidak bisa bersuara. Apakah teman-teman yang lain dengar suara kami berdua? Hai Bu Yeni, Pak Effendi. Pak Effendi nanya nih lagi di mana Bu Nina, kayak di lapangan rumput. Iya betul, saya di lapangan rumput. Kalau mau di lapangan terbang nggak boleh Pak Effendi, jadi saya di lapangan rumput aja sambil ini ya, cari udara segar, lihat yang hijau-hijau. Jenuh juga kan ya Mbak ya, kalau di dalam rumah terus gitu sih ya, di ruangan Betul. ibaratnya kayak cuman jalan-jalannya cuman dari kamar tidur ke dapur, ke ruang makan, ke teras, ke kamar mandi, boring. Jadi pagi-pagi mumpung cuacanya bagus, saya di lapangan rumput sini Pak Effendi ya. Jadi seperti yang saya pernah posting, jadi Bu Susi ini adalah salah satu pebisnis kawan-kawan. Jadi dia bisnisnya itu mebel, kemudian dia juga aktif tahun ini mulai aktif di dunia politik ya, di partai politik, dan beliau ini juga karena memiliki hati yang kalau saya bilang itu hati yang lembut dan penuh rasa kemanusiaan ya. Kalau mendengar dari cerita beliau, nanti kita gali sama-sama di talk show pagi ini. Dari situlah berawal sampai adanya gerakan Heal the World ya. Jadi dia membantu pengadaan alat pelindung diri, APD, lalu juga bantuan-bantuan untuk di Wisma Atlet dan bahkan terakhir nambah lagi ya rumah sakitnya. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita start ya. Oke Mbak Susi, jadi boleh cerita sedikit Mbak.
Mbak Susi ini asalnya mana Mbak? Kalau boleh cerita, biar. Kalau orang tua dari Jawa Tengah, Wonosobo dan Semarang. Kalau orang tua, suami dari Jawa Timur. Oh, sama dong. Saya juga orang Jawa Tengah dan orang Jawa Timur. Iya, cuma udah lama tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta. Oh, I see. Ya, yeah. Oke. Okay. Terus seorang ibu rumah tangga tentu ya, Bu ya. Ya, satu Anak berapa? anak. Satu anak. Satu, Mbak. Ya. Ya. Lalu juga berbisnis di daerah Bekasi. Ya, saya dagang mebel. Saya dagang mebel bekas. Ya, khusus Jati. Khusus Jati. Jadi kalau yang bekas merek O itu enggak ya Bu, enggak main di situ ya Bu? Enggak, iya. Oke. Segmennya ke atas atau middle to low Bu? Enggak, saya menengah ke bawah ya. Jadi barang-barang yang memang diperlukan sehari-hari. Jadi bukan barang antik. Walaupun Jati, tapi untuk pemakaian sehari-hari aja. Second biasa gitu. Bukan yang antik-antik, yang ukir-ukir itu bukan ya? Bukan, jadi enggak yang mahal-mahal. Jadi lebih fungsinya ya Bu ya? Betul. Oke. Sudah berapa tahun Mbak menjalani profesi ini? Kalau dagang Jati sih mulai dari tahun 90-an ya Mbak, waktu Krismon itu. Krismon tahun 98, saya kerja di leasing, tapi kan terus gara-gara krisis moneter, saya beralih dagang Jati. Jadi mulai dari tahun 90-an akhir, sampai hari ini masih. Oke, berarti udah 10 tahun lebih ya Bu ya? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya? 20 tahun lebih, ya. Berdagang di sini. Jenuh nggak Bu? Ya. Tentu mengalami pasang surutnya nggak ini kalau bisnis seperti ini? Betul. Kalau bosen sih ada bosennya ya Mbak, karena kan kalau di toko Jati itu kan nggak seperti di toko warung-warung kelontong gitu yang orang beli datang bisa setiap jam banyak. Kalau dagang Jati kan nggak bisa, dari pagi kita sampai nungguin sore, udah mau tutup baru datang pembelinya gitu. Jadi kalau nggak sabar-sabar ya udah tutup dari kemarin. Tapi mungkin karena passion ya Mbak, saya tuh senang Jati, saya senang ukiran. Jadi ya ada passion di situ, makanya saya sabar mungkin. Itu juga mungkin yang bikin salah satu bisnis saya tetap jalan sampai hari ini. Oke, jadi salah satu kuncinya adalah bersabar ya, karena namanya rezeki itu walaupun nggak pernah tertukar, namun juga datangnya nggak secepat seperti yang kita bayangkan ya mungkin ya. Iya, betul banget Mbak Nina. Sabar, kuncinya itu. Kuncinya sabar. Sampai sekarang masih ya, bisnisnya masih ada ya? Masih, tetap jalan. Selama pandemik ini, katakan deh kita udah masuk 1 bulan lah ya, dari bulan awal Maret itu kan, mulai rame-ramenya isu COVID-19 di Jakarta ya, terutama ya, mulai startnya Jakarta lalu merantak ke Solo segala macam ya. Nah, bisnisnya sekarang bagaimana Mbak Susi? Sebetulnya sebelum pandemik pun udah turun kan Mbak ya, dagang tuh bisnis sebenarnya udah turun, tapi kita masih bisa bertahan lah. Nah ini ada pandemik ya tambah parah gitu. Tapi tapi untungnya yang toko saya itu udah banyak langganan, jadi masih ada lah transaksi, masih ada untuk bertahan sehari-hari, masih bisa bayar upah anak-anak masih cukup. Jadi saya bilang sama anak-anak di toko kita ini nggak ada pengurangan pegawai, nggak ada pengurangan upah, tapi sama-sama prihatin, saya bilang gitu kan. Mungkin yang tadinya ada jajan-jajan sekarang nggak, saya bilang gitu. Yang penting kita ya gaji pokok terus uang makan itu nggak ada pengurangan. Jadi saya bilang sama anak-anak, ya saya kumpulin anak-anak karena mereka khawatir kan, takutnya ada pengurangan segala macam. Saya bilang nggak ada. Jangan khawatir, pokoknya kita habis sama-sama. Kalau kalian habis ya berarti memang sayanya udah habis gitu. Tapi kalau saya masih bisa bertahan, semua akan saya pertahankan. Karena anak-anak itu ikut udah lama Mbak. Anak-anak buah saya ikut udah 15 tahun lebih, jadinya ya mereka juga paham lah tanpa diminta. Udah prihatin juga gitu. Ya, kalau udah segitu lamanya berarti ya udah seperti kayak keluarga ya Mbak ya. Keluarga, betul.
Kita makan apa ya dia makan apa sama-sama. Dan mereka juga ada pengertiannya tentu ya, karena kondisinya Ya, mereka melihat sendiri kan bahwa betul. bisnis memang lagi lesu, kemudian ditambah dengan Betul. begini, mereka ada pengertian at least ya. Ya, ada sense of belonging lah juga. Jadinya mereka juga kerja lebih rajin gitu kan. Kalau lagi nggak ada pembeli, beres-beres, ngertiin. Uh, Oke, berarti ada ya. hikmahnya juga ya. Ada hikmahnya juga. Toko saya jadi bersih. Betul, betul, betul. Nah, terus kok bisa eh, tertarik ke dunia politik nih, Mbak? Ya, kabarnya kan kemarin sebagai Dewan Pimpinan Pusat ya di salah satu parpol. Apakah boleh saya sebut parpolnya mungkin, Mbak? Boleh, nggak apa-apa Mbak. Atau Boleh, mungkin boleh. Mbak Susi aja cerita awal muasal bisa berada di politik gitu seperti gimana? Jadi sebenarnya yang mulainya karena dari dagang juga ya Mbak. Ya, saya kan toko ini orang jual barang itu karena pertama pindah. Jadi dari rumah kecil, dari rumah besar ke rumah kecil, atau pindah keluar kota. Jadi nggak mungkin barang dibawa. Jadi dijual lah ke saya gitu. Kedua, orang yang bosen. Jadi Oke. di toko saya kan terima tukar tambah, saya juga ada baru. Jadi mereka tukar tambah. Nah yang ketiga ini yang bikin prihatin. Jadi ada yang karena anaknya mau sekolah harus jual barang. Itu kan bikin ngenes Mbak. Itu saya kalau ingat ada satu kejadian yang bikin saya terunyuh sampai hari ini saya ingat terus ya. Uh, dia tenteng anaknya ke toko, Mbak, saya mau jual kursi tamu gitu buat anak saya sekolah. Saya bilang, aduh barang saya lagi penuh, toko lagi sepi. Saya bilang, maaf gak ambil. Itu jam 10 pagi. Terus jam 2 balik lagi. Anaknya tuh udah keringetan, dia keringetan gitu. Bu, tolong beli barang saya. Itu yang belanja, ada yang belanja Mbak, saya nangis gerung-gerung, ya ampun. Saya bilang, kesian amat. Dari jam 10 sampai jam 2 siang, nggak minum, mungkin nggak makan. Saya bilang, udah, ayo saya beli barangnya. Saya bilang, anak buah saya suruh pergi antar dia kan. Mbak, supir saya tanya, Mbak nggak dilihat dulu barangnya? Udah, nggak usah. Saya bilang, berapapun dia minta kasih. Jadi dia minta waktu itu 500.000, saya bawain, saya nggak lihat barang, anak buah saya ambil. Nah itulah ya, dan itu bukan kejadian sekali 2 kali Mbak, sering. Sampai saya pikir akhirnya gini ya, kok negara kita ini yang namanya negara kaya masih ada orang yang kayak gitu. Pendidikan kan itu kebutuhan dasar setiap orang ya Mbak, setiap warga negara. Dan kita sebagai seorang ibu kan ngenes kalau untuk sekolah aja nggak bisa gitu, nggak ada uang. Nah itulah yang akhirnya saya, aduh gimana ya kalau kita hanya teriak-teriak dari luar kayaknya nggak bisa. Harus ikut terjun dalam politik karena untuk mengambil kebijakan itu ya melalui partai, melalui politik. Jadi akhirnya tahun lalu saya join di Partai Solidaritas Indonesia karena saya lihat di situ anak-anak mudanya, anak-anak yang berintegritas, yang sungguh-sungguh kerja gitu. Akhirnya saya join di sana, saya nyalek waktu itu di Jawa Barat, 6, Depok dan Bekasi. Dapat suara lumayan waktu itu, tapi karena memang secara nasional PSI nggak lolos, jadi saya termasuk nggak lolos juga, hanya di DPRD aja PSI masuk. Ya itulah yang melatar belakangi saya ikut terjun di politik ya Mbak. Pendidikan saya FISIP UI, angkatan tahun 85. Ya, sebenarnya background pendidikan di politik, tapi saya nggak pernah tertarik di politik sampai ya tahun lalu itu saya ikut di PSI ya. Gitu. Oke. Ya itu Mbak Nena. Jadi saya ikut terunyuh loh, Mbak. Ini beneran ini. Di toko saya itu kalau mau dengar cerita sehari-hari banyak bikin terenyuh Mbak Nina. Coba sehari-hari di toko saya. Kasihan Mbak. Kan saya terimain pemulung gitu ya. Mereka kan keliling-keliling juga. Kadang suka dikasih barang sama orang-orang kompleks kan. Dia jual ke saya. Kadang-kadang saya tanya, Bu, Pak berapa? Udahlah terserah Ibu. Loh jangan terserah saya bilang gitu. Enggak kan saya dikasih juga Bu sama orang, dapat sedikit juga udah lumayan.
Padahal itu barang saya beli 500 juga nggak apa-apa gitu ya. Nah akhirnya kan ya udah saya bilang Pak ini saya beli 500, nangis Mbak karena mungkin jarang ketemu uang segitu kan. Pokoknya saya walaupun dia pemulung saya hargain tetap seperti saya beli ke rumah biasa gitu. Ya itu mungkin salah satu cara saya membantu di orang lingkungan sekitar ya Mbak, Iya, dengan orang-orang terlibat di bisnis saya. iya betul Gitu. Mbak Susi. Aduh, benar. eh Itulah dari situ berawalnya ya rasa Ya. belas kasih kepada sesama, maksudnya menempatkan diri kita kalau juga berada di posisi demikian gitu. Kita nggak tahu Nah, betul. tolong ya. Mungkin salah satu benda yang mungkin satu-satunya dimiliki harus dijual ya kan untuk Nah, membuat anak ya atau untuk biaya hidup ya. Eh saya bisa merasakan gitu. Ya, oke Mbak Susi. Jadi berawal dari situ, kemudian harus bisa membantu orang lebih banyak lagi sehingga terjun ke dunia politik. Nah, terus iya. antara sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang, kemudian juga di dunia politik ini kan tentu cukup menyita waktu ya Mbak ya. Terus mengakalinya kayak seperti apa Mbak Susi? Membagi. Untung, ya, kalau dari sisi keluarga, untung anak saya udah besar, Mbak. Cuma satu, jadi nggak begitu repot lah ya, bisa ditinggal sendiri dan dia mendukung kalau anak saya ini mendukung kegiatan mamanya. Suami saya juga nggak keberatan gitu. Jadi dari sisi keluarga nggak masalah. Nah, untuk dagang, kebetulan kan anak-anak buah saya udah lama. Jadi mereka agak paham lah gimana cara melayani pelanggan. Dan kedua, untungnya tuh langganan-langganan juga udah ngerti saya, jadi cukup pakai telepon aja, nggak apa-apa kan, jadi nggak mesti berhadapan sama mereka. Kecuali kalau memang ada perlu gitu ya udah janjian kapan. Saya ya sekarang ini memang lebih aktif di dunia sosial ya Mbak, dengan ya sekuat tenaga lah, dengan dukungan teman-teman juga Mbak Nina. Nggak bisa kita kerja begini ini sendiri. Sejago-jagonya kita pasti perlu teman untuk mensupport gitu ya. Ya seperti yang belakangan ini saya lakukan kan, itu disupport juga dari teman-teman netizen yang memang saya kenal dari Facebook, dari Twitter. Kita bikin grup Heal the World itu. The World. Nah ini unik nih dari teman-teman netizen ya, justru yang mereka memberi full support juga ya untuk di kegiatan kemanusiaan Heal the World ini ya, Mbak Susi ya. Iya, Biasanya iya. identiknya kalau netizen ini netizen julid gitu loh, Mbak. Kalau saya baca di sosial, kalau baca di sosial media ini pusing saya mikir kok kayaknya banyak omongnya daripada banyak apanya ya, banyak kerjanya gitu loh. Kerjanya. Jadi para pakar-pakar jadi banyak banget ya mereka mengomentari macam-macam, ini salah, itu salah, harusnya begini, harusnya begitu ya. Ya, tapi ini justru Mbak Susi ini malah mendapatkan dukungan penuh ya Mbak ya. Akhirnya itu gimana Mbak? Bisa tiba-tiba di aksi kemanusiaan ini terus ceritanya bergulirnya sampai sejauh ini seperti apa Mbak? Sebenarnya di sosmed itu Mbak, kalau kita memang serius mau menggunakan itu untuk hal-hal positif, teman-teman banyak kok yang bisa diajak gitu ya. Kita bisa cari teman-teman yang baik, yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diajak untuk saling support gitu. Dan mereka juga dari latar belakangnya macam-macam, profesinya macam-macam gitu. Dari yang kerja atau memang yang bisnis atau memang yang kadang-kadang memang lagi off gitu ya karena berbagai alasan mereka lagi nggak kerja, ada juga. Tapi kan yang penting itu hati kan Mbak, keinginan untuk sama-sama berbuat hal yang baik untuk orang lain. Jadi kita boleh aja orang lain, orang-orang tuh netizen berpendapat, mengeluarkan opininya boleh, tapi alangkah baiknya juga jika diiringi oleh kerja gitu kan. Jadi bukan cuma kritik, kritik apalagi tanpa solusi gitu kan. Nah, kalau kita kritik tapi kita juga kerja, itu kan bermanfaat. Jadi kalau saya memilih, karena memang saya nggak pandai berdebat gitu ya, saya lebih memilih kerja aja deh gitu. Udahlah yang berdebat-debat orang lain aja gitu. Saya lebih memilih untuk kerja. Dan di Heal the World ini kita memang bagi-bagi tugas Mbak.
ada yang donasi, mengurus donasi, kirim-kirim supply saya dan beberapa teman, ada Iren, ada Ika, ada Yeni, Arif, Mais gitu, itu yang ke lapangan. Lalu yang bantu untuk bikin meme, misalnya gimana nih cari cuci tangan yang benar, gimana caranya kalau kita ODP gitu. Itu ada teman bagiannya sendiri, Syafiq Ponto. Jadi ya ada di grup ini ada sekitar 20 orang dan kita saling mengisi gitu, bagi-bagi tugas. Saya yang terima donasi pakai rekening saya, tapi itu pun dikontrol bareng-bareng. Setiap pengeluaran saya diskusikan gitu. Jadi semua tahu, oh ini untuk apa, untuk apa. Dan ada perdebatan kecil selalu ada Mbak, tapi nggak ada hard feeling lah ya, karena memang kita tujuannya kan bukan untuk pribadi. Jadi gimana nih sebaiknya uang yang segini, kalau bisa cukup kan panjang nih masanya, takutnya bisa sebulan, bisa 2 bulan. Jadi kita benar-benar gunakan untuk yang perlu. Dan kita memang fokus WhatsApp group ini fokus untuk support Wisma Atlet, Mbak Nina, dan teman-teman juga yang lain. Jadi pengennya sih bantu semua, tapi kan juga berapa banyak sih uang dari netizen ini kan nggak banyak. Jadi kita fokus ke Wisma Atlet Kemayoran. Jadi selama ini supply susu, supply sabun, detol kan mereka harus higienis kan, kalau turun dinas itu harus mandi pakai detol gitu. Walaupun supply dari pusat terjamin, tapi kan apa salahnya sih kita juga kirim sebagai tanda solidaritas kepada TNI yang udah berkorban loh, mereka tuh nyata-nyata berhadapan langsung setiap hari dengan pasien gitu kan. Risiko kan lebih besar. Jadi ya kita menunjukkan solidaritas kita dengan cara ya beginilah gitu. Kumpul-kumpul uang ya kita kirim ke sana. Macam-macam kirimannya, ya kadang buah karena mereka perlukan itu. Nah, kalau nasi kotak di sana udah terjamin, udah enak-enak, udah bilang Mbak nggak usah pusing, di sini kita makanan udah enak kok, udah terjamin gitu. Tadinya juga nggak mau kan, udah nggak usah repot-repot Mbak, kita cukup. Dia bilang nggak Pak, ini kita warga ini pengen nunjukin terima kasih loh sama bapak-bapak udah mau berkorban sampai begini gitu kan. Itu kan setiap hari pakai baju hazmat itu kan panas Mbak, 8 jam mereka nggak boleh buka kan. Jadi pakai pampers, pipis gitu, mesti pampers gitu. Terus harus pakai macam Google Glass itu, pakai masker itu sampai luka hidungnya karena terlalu lama kan. Sampai waktu itu Mbak kalau bisa tolong beliin Tensoplast, Handyplast ya buat ini hidung gitu, luka. Ya, jadi ya itulah kita support mereka dengan cara itu. Oh, jadi melengkapi dari para relawan yang Ibu garap ini mensupport APD seperti dari hal kecil ya, ibaratnya plester ya, dari yang mungkin nggak pikir, plester, kemudian masker, face shield juga mungkin ya Mbak ya, ada juga yang kalau sebenarnya grup kita hanya memenuhi kebutuhan seperti makanan, minuman gitu ya Mbak. Kalau APD itu bantuan dari teman-teman lain. Karena kalau kita belikan APD, dana kita nggak cukup gitu kan. Jadi kita cari-cari APD dari teman-teman lain ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, banyak yang bantu. Kayak ada alumni sekolah di Palembang kalau nggak salah, kirim 2 kali baju hazmat ke Wisma Atlet. Dan itu jumlahnya puluhan, lumayan lah ya Mbak, kecil, sedikit-sedikit dikumpulin. Nanti ini minggu depan ada kiriman 100 baju hazmat gitu. Ada yang kirim masker N95. Pokoknya ya bolehlah orang mau kasih dana boleh, mau kasih dalam bentuk barang kita terima kasih gitu. Dan langsung kita salurkan ke Wisma Atlet semua. Atlet ya. Jadi dari dana yang terkumpul itu kemudian dikumpulin kalau bisa beli itu tadi Bu ya, baju hazmat ya Bu ya. Itu kan mahal ya. Sekitar berapa, 500.000 ya saya dengar ya kalau yang kalau yang komplit ya Mbak, mungkin yang komplit itu bisa 2 jutaan. Jadi ada sepatu, ada segala macam. Tapi kalau baju hazmat aja kalau sekarang ini yang lumayan bagus kan harganya ada yang 100.000. 110 gitu. Oke. Iya. Jadi gimana Mbak? Itu udah memadai dengan 100.000 itu bajunya. Untuk bajunya aja udah memadai. Udah memadai.
Jadi Udah sekarang standar rumah sakit. fully support ke Wisma Atlet ya, karena keterbatasan dana ya mungkin ya, nggak Iya, mungkin fokus juga ke banyak rumah sakit ya. rumah sakit. Jadi Tapi ada juga sih Mbak, gimana? saya tambahin sedikit ya Mbak. Jadi ada Boleh. juga saya ke rumah sakit lain, itu kalau bentuknya ada, misalnya ada cake shop di daerah Pluit, itu mereka setiap minggu 2 kali kirim ke saya 50 box kue, 50 box bolu, enak gitu. Karena mereka juga fundraising sendiri. Caranya yang dia jual misalnya kue 80.000, orang dikasih diskon 25% jadi 60.000, tapi itu dikirimkan untuk tim medis. Tim medis. Jadi udah kumpul 50 dikirim ke saya. Nanti di setiap boxnya ada namanya. Oh ini sumbangan dari siapa gitu. Nah dia kumpulin teman-temannya, lalu kirim ke saya bagi. Nah itu bisa ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, ke Persahabatan, ke rumah-rumah sakit lain, karena buat mereka nggak ada batasan harus kemana. Terserah Mbak Susi kirim kemana, boleh. Nanti saya laporan kan, oh ini fotonya kirim ke sana, kirim ke sana. Walaupun mereka nggak minta, kita selalu ada pertanggungjawaban Mbak, kirim-kirim foto bahwa ini udah diterima di sini gitu. Mbak Susi di sini yang bagian apa? Supply dan mengantarkan bagaimana, Mbak? Iya, saya bagian yang nganter-nganter ini tuh Mbak. Yang Jadi ngantar-ngantar. hampir setiap hari keluar. Ya, dari Holland Bakery setiap Selasa dan Kamis kita dikasih 100 roti. Tapi khusus untuk Wisma Atlet karena Holland Bakery pun udah ngirim ke rumah sakit lain. Nah, yang ke Wisma Atlet dikirim melalui saya gitu. Nah, nanti mungkin akan ke RSAL Minto Harjo juga karena dari Wisma Atlet pasien yang udah meningkat statusnya, kalau sembuh ya pulang, udah ada yang sembuh juga Mbak Nina. Jadi ada berita baiknya juga, ada yang sembuh pulang gitu ya, dibikin pelepasan khusus oleh dokter-dokter di sana. Tapi kalau memang ada yang statusnya naik, dikirim ke Minto Harjo yang mulai Senin minggu lalu udah jadi rumah sakit rujukan full untuk pasien COVID. Jadi mulai minggu lalu saya kirim juga ke sana, ke Minto Harjo. Iya. Kalau lihat kemarin data yang positif kena corona itu ada sekitar 4.500-an ya Mbak ya kalau tidak salah. Tapi yang sembuh dan yang maaf meninggal jumlahnya kurang lebih hampir sama ya, 400 kurang ya, nggak sampai 400. Tapi hampir sama. Yang sembuh pun juga ada banyak juga gitu ya. Itu juga Ada. kabar yang tentu sangat menggembirakan ya buat semua orang ya Mbak ya. Nah, tapi kan ini kerjaannya kan beresiko ya Mbak Susi. Tadi katanya yang nganter ini ya, Iya. netizen ini ya. Iya. Dari Iya. Holland Bakery itu apakah mereka langsung nganter ke Wisma Atlet atau ke lewat Mbak Susi? Enggak. Saya ngambil. Mbak Saya yang ambil. Iya. Jadi satu hari itu saya tadinya kan tiap hari Mbak. Akhirnya saya juga takutnya kan juga resiko besar kalau saya jalan tiap hari. Capek juga kan karena sampai malam. Jadi saya batasin Selasa sampai Kamis. Jadi Selasa tuh saya udah janjian ngambil kemana, baru drop gitu kan. Kecuali kalau memang udah diatur gitu, kadang-kadang ada aja Mbak di tengah-tengah itu hari Rabu atau Kamis, Rabu atau Jumat atau Sabtu gitu, Mbak saya ada ini di rumah, bisa nggak diambil? Ini pegawai saya takut, supir saya takut ke sana, jadi ya udahlah saya ambil, terus kalau bisa diantar langsung ya diantar, kalau enggak dikumpulin dulu hari Selasa atau Kamis kita kirim. Gitu. Ya kalau kayak roti masih mending ya Mbak ya, bisa bertahan lah ya. Untuk 2-3 hari masih oke lah ya kalau roti. Ya. Kalau roti langsung saya antar Mbak, takutnya nanti udah nggak enak kan. Ya takutnya nggak fresh. Kalau Ya, yang nggak fresh. Ya, kalau misalnya ada yang kirim-kirim kue kering atau pop mie, nah itu bisa saya kumpulin dulu, nanti diantar. Nggak, ini kan beresiko ya. Ke tempat yang ada ribuan orang
Ada apa yang dirawat di Wisma Atlet, ada berapa orang Mbak sekarang yang dirawat? 600 lebih ya Mbak, 600 orang lebih, satu tower Tapi satu tower khusus. tapi kalau nggak salah itu untuk yang gejalanya masih ringan ya, atau gimana ya? Iya, masih masih ODP gitu kan, masih jadi orang dalam pengawasan. Hmm, 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 hmm. Ya, statusnya masih paling bawah. Masih paling bawah ya sebetulnya. Tapi kan tetap ada resiko ya Mbak ya. Iya, ya Apalagi saya teman-teman ya, usia ini kan juga terpapar. iya, teman-teman di grup juga suka marah. Kenapa sih harus antar sendiri katanya gitu kan? Emang nggak bisa delivery ya? Saya dikirim langsung beli dikirim. Saya bilang nggak bisa. Kalau bisa begitu juga lebih baik dikirim kan. Tapi kan tempo-tempo juga supirnya nggak ada yang berani ngantar juga Mbak ke sana. Jadi Kan? ya kita ketemuan di luar gitu, mobil mau dipindahin barang di luar, ntar saya yang masuk. Jadi prinsip saya sebenarnya gini ya Mbak, saya pikir coba lihat film Amerika deh, film perang. Mayoritas di dalam film itu prajurit yang takut mati malah mati beneran Mbak. Yang nggak takut sampai film habis dia nggak akan mati. Jadi saya prinsipnya kayak gitu aja deh. Kalau saya nggak takut mati ya nggak akan mati lah gitu ya. Jadi hal positif dalam diri kita juga mungkin itu yang bisa yang bisa membangun imunitas juga kali ya. Oke. 2 hari yang lalu saya tes, 2 hari lalu malam Paskah kan itu, saya sama dua orang teman antar pizza. Jadi hari khusus kita antar makanan juga berbeda lah. Bawa pizza, bawa spaghetti, bawa buah vita gitu. Nah terus sama kepala rumah sakit bilang, ayo Mbak Susi sekalian ini, mumpung saya santai, tes katanya gitu. Jadi saya waktu Paskah itu rapid test, puji Tuhan, alhamdulillah saya negatif Mbak. jadi itu juga jadi makin memperkuat saya, wah ternyata memang Tuhan beserta saya gitu, Tuhan jaga saya, toh saya negatif gitu, nggak apa-apa. Padahal nyaris tiap hari kan ke rumah sakit, aman Mbak mudah-mudahan. Amin, amin. Saya aja takut loh Mbak. Kalau misalkan saya cuman pergi, ke ekspedisi lah ya, karena saya kan ini kan pedagang nih, ceritanya pedagang online, Mbak. Kirim barang lewat ekspedisi aja, kalau orangnya banyak gitu, saya ngumpet dulu di mobil. Mobil. Nanti kalau udah nggak apa-apa, jaga-jaga. nanti kelihatan saya sengaja jalannya agak muter. Mas, jaga-jaga nggak apa-apa, lebih baik. iya, berjaga-jaga. Tapi memang iya benar. Jadi sikap positifnya harus dibangkitkan ya Mbak, supaya daya tahan. Iya. Ya, jadi namanya jagoan itu nggak mati di film. Apa habis? Kita bercanda ya Mbak ya, daripada pusing ya. Kita happy aja. Berkeluh kesah, dibawa stres, malah tambah daya tahan tubuh, tambah mati. Kurang ya. Turun ya. Terus ada satu kenangan yang lucu apa nggak Mbak waktu nganter ke sana, atau justru yang ada kenangan yang nggak terlupakan selama di sini nih, selama aktif di gerakan Heal the World ini Mbak, yang nggak terlupakan apa, atau yang lucu apa nggak Mbak? Boleh sharing cerita sini. Ada yang mengharukan sih Mbak ya, yang mengharukan. Jadi waktu itu dan ini sering sekali gitu. Waktu itu saya minta, kan saya tanya sama prajurit di situ, Pak, olahraga nggak di sini? Olahraga Mbak, katanya lari. Ya itu lari-larian dari tower sini ke tower depan jemput Mbak Susi, katanya gitu kan. Jadi nggak pernah. Jadi orang kayak saya kira lari gitu kan, nggak tahu lari-larian gitu jemputin saya kan, karena harus cepat gitu. Jadi saya tanya, emang nggak pernah olahraga, mau nggak dibeliin bola? Saya bilang, wah di sini mana bisa main bola. Kalau badminton oke dong ya, kalau raket gitu. Nah kalau raket boleh Mbak, kita masih bisa. Nah saya minta lah sama Haryanto Arbi waktu itu, saya minta 10, dikasih 12. Nah kebetulan ada 2 tower kan yang biasa saya kirim kan, saya bagi 2, 6 sama 6 gitu. Nggak lama dikirimin mereka lagi main raket. Nih di satu yang di tower yang 1, tower 3 itu mereka lagi main badminton.
tentara-tentara itu waktu istirahat. Nah di tower yang satu, uh, di tower yang memang khusus untuk pasien, tower 4, posko 7 itu, Pak, bagi dong fotonya. Foto apa Mbak? Yang lagi pada main badminton. Kita kirimin ke pasien semua katanya. Dikirimin ke pasien semua. Loh kenapa buat pasien? Kasihan Mbak, kan mereka bosen. Kalau ada main badminton gitu kan jadinya gembira kan gitu. Terus ya itu salah satu ya. Jadi mereka nggak egois gitu loh Mbak. Tentara-tentara ini nggak egois. Jadi itu salah satu contoh. Pernah juga kita kirim di Tower 3 yang tadi tentara yang main badminton, saya kirim susu kan, susu Beer Brand, karena mereka kan perlunya susu yang agak inilah ya memang lebih bagus buat tahanan tubuh. Saya bilang, Pak, ini nanti buat bapak-bapak ya diminum. Oh iya ya Bu, nanti ini kita kirim ke pasien juga kok. Kok ke pasien Pak? Iya kan mereka dari keluarganya kita nggak boleh kirim katanya. Jadi keluarga nggak boleh ngirim makanan supaya tetap higienis kan Mbak. Jadi pokoknya makanan Mbak yang kita terima itu selalu kita bagi ke pasien. Setengahnya malah kan dia bilang gitu, setengah pasti kita sharing. Mungkin nggak semua ke pasien kebagian, tapi saya usahakan mereka juga dapat supaya nggak bosen dengan menu sehari-hari gitu. Jadi aduh saya bilang hebat banget ya bapak-bapak ini, padahal mereka juga perlu kan, tapi tetap dibagi gitu ke pasien. Ya itulah ya, mungkin itu juga kita harus contoh ya Mbak untuk nggak egois, nggak mikirin diri sendiri. Iya. Saya belajar juga dari situ. Betul. Jadi di situasi seperti ini justru kita harus mengesampingkan ya masalah egoismenya ya ini ya Mbak ya. Iya, supaya sama-sama lah kita bisa melewati. Iya, prioritas untuk mereka yang dalam kondisi yang nggak beruntung ya, sampai terkena penyakit, apa nih, perlu dibilang penyakit Mbak ya nih ya. Iya. COVID. COVID ini, mereka juga butuh nutrisi, mereka juga butuh hiburan ya. Jadi para TNI ya yang bertugas di medis ya. Iya, di sana TNI. Pastilah kalau udah di situ nih kayaknya orang-orang yang pasti mengesampingkan egoismenya lah pasti Mbak. Seperti Mbak Susi udah di garda depannya ya, boleh disebut garda depan untuk mengantarkan sumbangan-sumbangan dari para netizen ini ya, luar biasa. Mbak, kalau kita tergerak untuk pengen membantu itu bisa menghubungi Mbak Susi di mana Mbak? Mungkin melalui, saya sebenarnya aktif di Facebook Mbak, lebih aktif di Facebook. Jadi nama Facebook saya Susi Rizky Wiantini, Susi Rizkynya seperti nama di Instagram ini, Wiantini. Nanti di sana ada nomor rekening, nomor handphone saya boleh saya sebut Mbak? Boleh, silakan Mbak. Boleh ya. Nomor WhatsApp saya 0821 234 31099. Oke. Jadi ya secara teratur saya laporin semua pemasukan donasi, pengeluarannya juga, dan itu dimonitor oleh teman-teman di grup WhatsApp Heal the World. Jadi bukan saya kelola sendiri, Mutasi bank juga setiap pelaporan saya kirim ke mereka. Jadi oh ya ini cocok loh laporannya, donasinya yang masuk memang sekian. Jadi nggak ada yang saya umpet-umpetin. Karena rekening itu memang saya khususkan untuk menerima donasi, nggak ada transaksi dagang di situ, nggak ada. Harus gitu Mbak, itu untuk membangun rasa transparan Mbak. Iya, kalau nggak kan ya Mbak, wah Mbak Susi buat apa nih uangnya gitu kan? Kan kalau nggak ada laporan, orang males juga. Lumayan sih Mbak sampai hari ini terkumpul 250 juta, 270 mungkin per hari ini, ya. 270 juta. Waduh, puji Tuhan. Dan itu saya yakin dengan dana yang sebesar itu, dibilang gede ya enggak, dibilang kecil banget ya enggak, tapi pasti manfaat untuk teman-teman di depan dan juga para pasien saat ini sedang membutuhkan, ada di Wisma Atlet sama di RSAL Mito Harjo ya Mbak ya? Iya, 2. Ya Mbak Susi, kayaknya ini kan hari Selasa waktunya Mbak Susi mesti ini ya. Iya, sambil abis ini selesai sama Mbak Nina, saya langsung ke Holland Bakery yang berroti. Lalu
ya ambil kopi di Alaidrus. Jadi ada salah satu produsen kopi. Biasanya dia masukin ke kafe-kafe. Dia bilang, Mbak ini kopi enak banget. Dia bilang gitu. Enak banget. Saya ingin tentara-tentara kita minum kopi saya. Dia bilang. Jadi dia giling, baru digiling kemarin, Mbak. Jadi dia maunya fresh gitu. Dia stoknya kan dalam bentuk masih bean kan, lalu digiling, di roasting, baru di packing, Nah, hari ini saya udah bisa ambil, dikasih 10 dus lagi, ini yang kedua kali. Kemarin 10 juga udah kirim ke 5 ke Wisma Atlet, 5 ke Minto Harjo. Hari ini saya ambil 10 lagi buat juga ke Wisma sama ke Minto Harjo. Iya. Gitu. Mungkin di kesempatan ini Mbak Susi pengen menyampaikan apa ke sahabat Nina Corner, dan juga mungkin siapa tahu ini nanti videonya juga mungkin sampai ke para donatur. Ada mungkin yang ingin disampaikan atau pesan-pesannya, Mbak Susi? Pertama kita harus berpikir positif. Khawatir boleh, tapi jangan sampai takut berlebihan. Karena kalau saya dengar juga dari pihak tim medis di sana, terutama dari kepala rumah sakit Wisma Atlet, Letkol Dr. Arifin, dia bilang kalaupun kita positif, sebenarnya dengan karantina di rumah, mengisolasi diri, itu udah menolong, dia bilang gitu. Apalagi kalau baru ODP, yang penting kita tertib. Kalau memang ODP ya udah di rumah, jangan kemana-mana, di kamar terpisah, betul-betul mengisolasi diri, itu juga bisa sembuh gitu ya. Jadi untuk COVID ini kita jangan takut berlebihan. Boleh menjaga diri, tapi jangan sampai khawatir, sampai akhirnya jadi menurunkan imunitas juga kan Mbak. Pikiran yang negatif itu kan juga buruk gitu. Dan untuk terutama saudara-saudara kita yang kekurangan, kalau selain tim medis kan juga sebenarnya banyak orang yang sekarang kena dampak ekonomi ya Mbak. Orang-orang paling bawah, paling marginal itu yang kena imbasnya, misal pemulung atau pedagang-pedagang kecil gitu ya. Kita bantu, kalau memang kita mau bantu nggak usah jauh-jauh, sekeliling kita dulu aja deh gitu. Sekeliling kita dulu. Kayak di saya ini juga ada teman-teman yang mempercayakan Mbak Nina untuk memberi 200.000 kepada setiap orang yang susah gitu ya. Nah, saya juga bagi-bagi itu Mbak ke pemulung, ke pedagang-pedagang kecil, uang 200.000. Ketika saya memberi, saya nanya kan, berapa sih Pak penghasilannya? Hanya 8.000 sampai 15.000. Aku nangis gerung-gerung Mbak. Aku tahu mereka susah gitu ya, orang-orang itu. Tapi nggak tahu bahwa penghasilannya itu cuma sekian. Saya tanya kan, Pak gimana makannya dengan uang segitu? Kadang-kadang kita nggak makan Bu. Pagi beli gorengan 1, siang gorengan 1, malam 1, ya itu Mbak. Bapak tahan makan begitu. Kadang-kadang saya 3 hari begitu Bu. Pernah seminggu katanya, karena memang nggak punya uang, dia bilang gitu. Nah itu akhirnya saya sharing ke teman-teman ya, mereka bilang udahlah Mbak, aku kumpulin aja deh uang ya ke kamu ya, bagi-bagi. Nah itu saya bagi-bagi ke orang-orang, saya report Mbak di Facebook, saya foto. Jadi di foto itu maaf bukan maksudnya ria atau mempermalukan orang, enggak, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, dan juga supaya teman-teman tahu oh ada loh orang-orang kayak gini gitu kesusahannya, yang di luar mungkin dugaan kita ya, kita tahu orang-orang itu memang miskin gitu, tapi kan nggak ngerti bahwa mereka bisa sampai makan, bisa nggak makan sampai seminggu, kan kita nggak tahu Mbak gitu. Nah jadi saran saya di masa susah ini kita sama-sama lah, kita nggak bisa menolong banyak orang, kekuatan kita terbatas, tapi minimal kalau memang ada orang di sekitar kita seperti itu, minimal kasihlah mereka makan, karena barangkali mereka hari itu belum ketemu nasi gitu ya. Nggak usah kasih uang, makanan aja, daripada makanan kita sisa terbuang, lebih baik sebelum itu basi atau jadi apa, kita bungkusin baik-baik, kasih aja telur, orang-orang itu pasti akan menerima dengan sukacita Mbak Nina. Supaya kita sama-sama bisa melewati masa sulit ini ya Mbak. Kan kita nggak bisa menggantungkan sama pemerintah, udah pusing juga barangkali ya, jadi kita apalah yang bisa kita kerjakan aja, nggak usah banyak protes, nggak usah banyak kritik, nggak usah terlalu banyak mikir, semua udah ada bagiannya.
kita kerjakan aja apa yang nyata, kita Betul. kerjakan yang di depan mata kita gitu loh, gak usah jauh-jauh. Itu saran saya ke teman-teman sih, yang semoga bisa diterima, dilaksanakan, supaya banyak orang yang terbantu, yang Mbak Nina ya, minimal untuk mereka makan sehari-hari. Betul, betul. Ya, makasih banyak Mbak Susi. Pesannya cukup dalam ini. Kita ayo sama-sama berpikir positif ya, dan terus upgrade diri kita untuk Indonesia bangkit. Ayo kita tolong juga lihat sekitar kita, dengan apa yang kita miliki, kita bagi. Tidak perlu terlalu harus wah ya. Apa Iya, yang kita betul. Gak usah. sesuai dengan kemampuan, Iya. mulai peduli kepada sesama kita, lingkungan kita, untuk Indonesia, semua untuk Indonesia. Iya. Ini adalah talk show saya yang saya persembahkan untuk Indonesia, agar ayo Indonesia bangkit. Makanya nanti di hashtag saya juga ada ya, yang di postingan saya, Indonesia bangkit. Jadi semoga ini cerita dari Mbak Susi pagi ini bisa menginspirasi banyak teman-teman saya yang hadir hari ini. Mungkin ini mungkin ada sedikit masukan. Ini sangat menginspirasi nih Bu. Ada dari Ibu Orihani Huang, sangat menginspirasi Mbak Susi. Kemudian salam buat semua. Salam buat semuanya. Terus tadi juga saya bilang tadi saya baca juga ada yang komen, aduh sangat menginspirasi juga para TNI ini, luar biasa. Ini dari Ibu Karyawan Milioner, syutingnya di pesawahan, enggak di pesawahan Bu, ini di lapangan rumput. Kebetulan di sini bukan daerah sana sih, rawa-rawa dulu kalau nggak salah sih kompleks saya. Iya, jadi memang sengaja pilih outdoor ya tadi itu biar dapat udara, sekalian berjemur, dan memang kalau pagi mungkin teman-teman yang masih bau cikong baru tidur, atau mungkin yang lagi sibuk di dapur, biar mereka juga dapat inspirasi lah cerita di pagi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini satu persatu, mungkin udah lewat agak susah disapa juga ya. Ibu Frida, Ibu Tiurlan. Nah, ini Ibu Tiurlan juga mengucapkan selamat melayani Ibu Susi. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, COVID-19 akhir, katanya gitu. Kemudian ada Rani, ada Ibu Seminar Internet Bisnis Ibu Nani. Jadi ini Mbak, teman-teman saya dari kita ada satu komunitas juga Mbak Susi, komunitas internet. Jadi kita ini juga sama pengen Indonesia bangkit. Kita membantu dari sisi segi edukasi Mbak, dari segi edukasinya. Jadi kita tidak hanya memberi sekedar ikannya, tapi kita ingin memberi membantu alat pancingnya. Kailnya. Kita mengedukasi orang supaya mereka tetap bisa mendapatkan income lagi, atau bahkan tambahan income gitu. Jadi dari sisi itu kita sama-sama mati bareng ya Mbak Susi. Mbak Susi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Mbak. Ya, semua orang bisa berkontribusi dengan keahliannya masing-masing. Nggak selalu harus dalam bentuk donasi, tapi apa yang ada dalam diri kita bisa kita persembahkan untuk orang lain gitu. Ya, betul sekali Mbak Susi. Mbak Susi ini ceritanya inspirasi banget, cocok dengan caption saya, ya kan? Inner beauty itu bisa tercermin dari seorang bunda yang di depan saya ini, Mbak Susi Rizky. Luar biasa hatinya gitu kan, kemanusiaannya, dan saya harus belajar banyak dari Mbak Susi di sini. Sama-sama Mbak. Juga teman-teman, dan teman-teman yang tergerak jangan lupa ya untuk menghubungi Mbak Susi Rizky, terutama di FB-nya, boleh ya, boleh diulang lagi Mbak Rizky FB-nya namanya? Susi Rizky Wiyantini. Susi Rizky Wiyantini ya. Oke, nanti Nina juga add di FB-nya ya Mbak Susi ya. Ya, biar kita sama-sama sharing. Iya, nanti aku juga ya ada apa yang ada, nanti kita juga siapa tahu bisa ini ya membantu ya. Teman-teman. Nanti yang Sumba boleh Sumba, nanti saya sampaikan ya ke Wisma Atlet. Iya. Sumba. Siapa tahu kan? Sumba nanti ya.
bener. Si Mbak Mia tuh nggak tahu masih join nggak Mbak Mbak Mia. Mia. Kalau ingin mau mensupport Mbak Susi ini mungkin mau ajak goyang-goyang nih para TNI, lucu juga kali ya Mbak ya. TNI di Mbak. Yang di Wisma Atlet itu kebanyakan bujangan tuh Mbak, karena memang Bujangan. dipilih yang muda kan. Betul. Dipilih yang muda yang staminanya masih prima lah gitu. Ya, Jadi betul. mayoritas di sana tim dokter dan perawat memang masih lajang. Terus yang satgas medisnya juga banyak anak-anak muda di sana. Jadi lucu juga kali memang kalau diajak Zumba sih. Badannya biar luas dikit. Iya, kalau nggak salah pokoknya di below 40 tahun ya Mbak ya, yang boleh bertugas di sana ya. Di bawah Iya, umur. mayoritas. Ya, mayoritas. Muda-muda memang. Ya, Mbak Susi, thank you once Oke. again. Ya, terima kasih juga. Meluncurkan ke lapangan ya. Salam juga untuk teman-teman di Heal the World. Salam kenal Ya, dan nanti saya sampaikan. ya, mungkin kapan-kapan aku bolehlah dikenalin sama yang di Heal Boleh. the World. Mungkin bisa Ya. bincang-bincang ya supaya bisa mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dan ya kita maju sama-sama. Amin. Gitu. Kalau Ya. kita kompak pasti bisa Mbak, kita lewatin masa sulit ini. Masa sulit ini ya. Oke Mbak, thank you untuk waktunya 1 Ya. jam ini yang sudah Mbak Susi berikan untuk Nina Corner Talk Show. Dan kembali selamat bertugas, tetap sehat, tetap positif, tetap bisa menjadi berkat buat teman-teman Amin. kita. Kemudian ya itu aja sih dari saya mungkin. Ya. Kita akhiri. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Mbak Nina dan terima kasih ke teman-teman yang udah menyaksikan talk show ini ya, talk show ya Mbak kita bilang ya. Terima kasih, semoga kita bisa saling sharing lah, saling menguatkan. Barangkali juga saya harus belajar dari teman-teman Mbak Nina kita supaya kita bisa makin baik gitu ya Mbak untuk melayani. Oke, selamat beraktivitas buat Mbak Nina dan semua. Selamat pagi. Selamat pagi, bye. Ya, Teman-teman, bye. Teman-teman, thank you semua yang udah hadir di sini selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ini. And salam sehat, tetap upgrade diri, tetap positif, dan ayo Indonesia bangkit. See you on my next talk show. Bye.